Sekolah Minggu HKI Cawang Cililitan. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, kakak mau ingatkan jangan lupa untuk menyiapkan Alkitab, buku catatan dan alat tulis, persembahan yang akan dikumpulkan melalui orang tua dan akan disampaikan ke gereja melalui orang tua, dan jangan lupa adik-adik ketika kita beribadah menggunakan pakaian yang rapih. Sekarang kita mau memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati untuk melayani Tuhan dan menyanyikan lagu puji-pujian untuk Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Anak-anak, kita akan memulai ibadah. Marilah kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anak Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Hai, shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabar ini hari ini? Sukacita, joy, yeay. Ya, hari ini Kakak Esa sukacita banget karena hari ini kita beribadah kembali. Adik-adik tadi udah berdoa nggak ya? Udah sapa Tuhan Yesus? Siapa yang boleh coba tunjuk tangan? Ya, nggak kompak. Ada yang udah, ada yang belum. Oke deh, kalau kayak gitu kita sapa Tuhan Yesus bersama-sama. Kita mau menyanyikan lagu Saat Ini Ku Datang. Sambil senyum ya. Untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Yes, baca kitab suci. Bahasa Inggrisnya apa? Read the Bible and pray every day. Sebelum kita mau mendengar pesta kita, mari kita bernyanyi Read the Bible and pray every day. Let's sing together.
marilah kita mendengarkan dasatitah yang kelima sampai ke 10. Dasatitah kelima, hormatilah orang tuamu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Dasatitah ke-6, jangan engkau membunuh. Dasatitah ke-7, jangan engkau berzina. Dasatitah ke-8, jangan engkau mencuri. Dasatitah ke-9, jangan engkau berdusta. Dasatitah 10, jangan engkau bersikap loba dan tamak akan rumah sesamamu manusia, akan istrinya, pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala sesuatu milik mereka. Adapun ketentuan Tuhan Allah akan dasatitah itu adalah sebagai berikut. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pecemburu, yang membalas dosa bapa terhadap anaknya hingga keturunan yang ketiga dan keempat dari mereka yang membenci aku. Tetapi aku mengasihi orang yang mencintai aku dan yang melaksanakan firman-Ku sampai beribu-ribu keturunan. Mari kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk menuruti segala titah-Mu. Amin. Ya, tadi udah dengar kan dasatitahnya dari mana aja? Ya, kenapa sih adik-adik kita mesti mentaati dan melakukan dasatitah? Ada yang tahu? Ya, karena kita sayang sama Tuhan. Jadi Tuhan kasih perintah nih, ada yang namanya perintah, ada yang namanya larangan supaya kita hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, dasatitah itu mengatur dua macam adik-adik, hubungan kita kepada Allah ke atas dan hubungan kita kepada sesama manusia. Selain kita kasih kepada Tuhan, kita juga harus kasih kepada manusia. Oleh karena itu kita mau nyanyi Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Ih, gampang banget. Iya, benar. Love. Apa aja hurufnya? L, O, V, I. Ya, setiap orang pasti butuh kasihnya Tuhan. Kita nyanyi I say L-O-V-E. Ayo adik-adik bangkit berdiri. Kita nyanyi dengan gerakan. Masih ingat kan? Kita nyanyi bareng-bareng. Let's sing together.
semangat nggak? Harus masih semangat, tetap bangkit berdiri. Kita mau nyanyi kasih Tuhan seperti apa? Seperti sungai. Masih ingat gerakannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tahu? Ulang ya. Kayak gini. Kasihnya seperti sungai. Bisa ya? Oh, yang terakhir 7 tepuk tangan. Dari pelan-pelan makin kencang, makin cepat, terus makin cepat lagi. Oke? Konsentrasi. Ayo, Bang. Kalau di sekolah minggu, misalnya kita di gedung sekolah minggu rame-rame, Kak Kaisa bisa lihat nih tadi siapa yang salah-salah atau siapa yang benar, yang jago konsentrasi. Oke, boleh duduk kembali adik-adik. Kita hari ini mau belajar firman Tuhan tentang teladan tokoh. Nah, salah satu teladan tokohnya ada di dalam lagu ini. Adik-adik tebak ya, kira-kira siapa ya tokoh yang dimaksud. Sebelum itu Kak Kaisa mau tanya, apa nama lamanya Israel? Nama lama Kak apa? Iya, Israel itu adalah sebuah nama orang adik-adik. Sebelumnya Yakub itu adalah nama bapak dari 12 orang. Jadi Yakub itu punya anak 12. Waktu itu Yakub berganti nama menjadi Israel. Nah, masih ingat kan? Anak-anak Yakub siapa aja? Coba siapa aja, coba sebutin. Siapa lagi? Iya, ada 12 anak laki-laki, dan yang tertulis di Alkitab ada yang ketahuan ada 1 anak perempuan. Siapa ya namanya? Ruben, Simon. Ya, kita nyanyiin aja ya bareng-bareng biar sambil ingat. Ayo, Bang. Anak Yakub 12. Anak Yakub 12 yang disebut Israel, Ruben, Simon, Lewi, Yehuda dan Naftali, Isakar, Zebulon, Gad, Asher,
firman Tuhan. Sudah pada pegang Alkitabnya bagi yang sudah bisa baca? Kelas kecil, pratama, kelas remaja, udah? Iya, kalau kelas balita kan belum bisa baca. Atau ada yang udah pinter ya? Yang TK bisa baca ya? Good. Kita siapkan peralatan kita buat dengerin firman Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati dan jiwa kita. Kita bernyanyi, jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Jiwa kami terbuka Tuhan, telinga kami terbuka Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau melalui Roh Kudus-Mu dan kepada kakak abang sekolah minggu memberitakan hal baik bagi kami, memberitakan firman-Mu yang akan menjadi pedoman bagi kami untuk melakukan aktivitas kami sehari-hari. Ya Tuhan, terima kasih telah menyertai kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Biarlah Tuhan, Engkau yang membuat kami juga fokus, serius saat mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau juga mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami layak disebut anak-anak Allah. Kami berdoa hanya di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan, amin. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Sukacita, sukacita, joy, 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 yeay! Aduh, kayaknya nih adik-adik nih kurang semangat nih adik-adik di rumah. Coba kakak tanya sekali lagi ya adik-adik. Apa kabarnya adik-adik? Oke, sekarang udah lebih semangat adik-adiknya. Nah adik-adik, kita sudah masuk nih ke bulan September. Nggak terasa ya, sebentar lagi kita akan merayakan hari Natal. Nah adik-adik, untuk bulan September ini tema kita adalah teladan tokoh. Kakak ulang sekali lagi ya, tema kita pada bulan ini adalah teladan tokoh. Nah untuk minggu ini Kakak Eca akan menemani adik-adik kelas kecil untuk membawakan firman. Nah adik-adik, apa sih itu teladan? Mungkin adik-adik ada yang bingung ya, masih bingung nih di rumah, teladan itu apa ya Kak? Nah teladan itu adalah hal baik yang dapat kita contoh dari tokoh-tokoh yang ada di Alkitab adik-adik. Nah adik-adik, coba kakak mau tanya dulu, adik-adik di rumah masih ada gak sih yang ingat sama ceritanya Yusuf dan saudara-saudaranya? Kalau adik-adik udah ada yang lupa atau pada lupa nih Kak, udah lama nih aku gak dengar cerita Yusuf dan saudara-saudaranya. Oke, kakak kasih tahu dulu ceritanya ya. Nah jadi kayak gini adik-adik, si Yusuf ini adalah anak dari Yakub. Ia merupakan anak ke-11 dari 12 bersaudara. Berarti dia punya
10 abang sama 1 adik ya adik-adik. Nah si Yakub ini, bapaknya Yusuf ini, dia itu memberikan sebuah jubah yang sangat indah nih. Pada suatu hari ya, dia memberikan jubah yang indah banget nih. Nah karena yang dikasih jubah yang indah itu cuma si Yusuf, jadinya abang-abangnya, saudara-saudaranya itu cemburu adik-adik sama Yusuf, karena mereka menganggap bahwa bapak Yakub ini lebih sayang kepada Yusuf daripada ke abang-abangnya yang lain. Nah karena iri hati nih sama Yusuf, akhirnya saudara-saudaranya Yusuf ini suatu hari nih adik-adik, tanpa sepengetahuan si bapak Yakub ini, mereka mengambil jubahnya si Yusuf lalu melemparkan Yusuf ke dalam sumur yang kering. Nah setelah itu saudara-saudaranya ini pada bohong ke bapak Yakub dan bilang kalau misalkan si Yusuf ini sudah mati dimakan binatang buas. Nah terus supaya si bapak Yakub ini makin percaya nih sama kata-kata si saudara-saudaranya ini, jubahnya. Nah singkat cerita nih adik-adik, setelah tadi dia mengalami berbagai penderitaan itu, yang dibuang ke sumur lah, habis itu dijual lah sama saudara-saudaranya. Nah setelah dijual ke Mesir adik-adik, dia ceritanya nggak selesai sampai situ adik-adik. Dia masih mengalami berbagai macam penderitaan dan tantangan setelah dia dijual ke Mesir. Nah tetapi dalam penderitaannya dia nih adik-adik, si Yusuf ini tetap berserah kepada Tuhan, dan Tuhan pun menolong dia adik-adik melewati berbagai macam tantangan dan rintangan. Nah akhirnya si Yusuf ini menjadi orang nomor 2 di Mesir. Nih kalau misalkan orang nomor 1 di Mesir kan Firaun ya adik-adik. Nah kalau misalkan orang nomor 2 di Mesir tuh ibaratnya seperti wakil presiden kali ya. Ya kan, kalau misalkan orang nomor 1-nya kan presiden nih, orang nomor 2-nya wakil presiden. Jadi bisa kebayangkan adik-adik seberapa berkuasanya Yusuf di Mesir. Nah tapi adik-adik setelah dia menjadi orang yang hebat, berkuasa gitu ya di Mesir, tapi apa yang dilakukan terhadap saudaranya adik-adik? Nah kita coba tonton dulu video yang satu ini ya, perhatikan ya adik-adik. Hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, "Pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita." Lalu Yehuda menjawabnya, "Orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh. Jika engkau mau biarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu, supaya kita tetap hidup dan jangan mati." Ayah mereka berkata kepadanya, "Jika demikian, ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini, dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya." Beserta Benyamin juga, mereka bersiap dan pergi ke Mesir. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Ia masuk ke dalam kamar, lalu menangis di situ. Berkatalah ia kepada kepala rumahnya, "Bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku." Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Sesudah itu diperintahkannyalah kepada kepala rumahnya, "Isilah karung orang-orang itu dengan gandum, dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya, dan pialaku, piala perak itu, taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu, serta uang pembayar gandumnya juga." Ketika paginya hari terang tanah, orang melepas mereka beserta keledai mereka.
Tetapi baru saja mereka keluar dari kota itu, belum lagi jauh jaraknya, berkatalah Yusuf kepada kepala rumahnya, Bersiaplah, kejarlah orang-orang itu. Lalu segeralah mereka masing-masing menurunkan karungnya ke tanah dan masing-masing membuka karungnya. Dan kepala rumah itu memeriksanya dengan teliti. Maka kedapatanlah piala itu dalam karung Benyamin. Dan mereka kembali ke kota. Berkatalah Yusuf kepada mereka, Pada siapa kedapatan piala itu, dialah yang akan menjadi budakku. Kami masih mempunyai ayah yang tua. Ayahnya sangat mengasihi dia. Apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Menangislah ia keras-keras. Maka mendekatlah mereka. Yusuf mencium semua saudaranya itu, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun. Lalu berkatalah Firaun, Bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu, jemputlah ayahmu dari sana dan datanglah kemari. Maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir. Yusuf memberikan kereta kepada mereka, juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup. Bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf. Dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. Anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi lihatnya sebelum aku mati. Nah, adik-adik, dari video yang tadi sudah kita tonton, kelihatan kan adik-adik bagaimana perlakuan Yusuf terhadap saudara-saudaranya. Nah, sekarang kita mau buka Alkitabnya nih supaya lebih jelas lagi. Buka Alkitabnya di Kejadian 45. Oke, kita sama-sama buka Alkitabnya. Kakak juga buka Alkitabnya dari Kejadian 45 ayat 4 sampai 15. Oke, sudah adik-adik? Kejadian 45 ayat 4 sampai 15. Kalau sudah, kita baca sama-sama ya adik-adik. 1, 2, 3. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi
orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Fir'aun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku. Janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu, dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi. Supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri dan saudaraku Benyamin. Nah, sekarang kakak mau tanya nih sama adik-adik, siapa di sini yang punya saudara? Coba angkat tangannya. Entah itu abang, entah itu kakak, entah itu adik. Nah, oke. Kadang-kadang adik-adik ini sama saudara adik-adik ini suka sebel gak sih? Atau kadang misalkan gini ya, kalau masih kecil gitu ya, kelas kecil nih kadang-kadang suka iseng, suka bercanda sama adik atau abang atau kakaknya. Nah, tapi kadang-kadang ada juga nih rasa-rasa kesel, rasa-rasa cemburu gitu ya. Ih, kenapa sih dia terus yang diperhatiin sama mama? Kayaknya mama lebih sayang deh sama dia daripada sama aku. Kadang-kadang suka kayak gitu kan ya adik-adik. Secara nggak sadar kita merasa bahwa ih, kayaknya saudara kita kok lebih dikasihi ya. Sama kayak tadi saudara-saudaranya Yusuf merasa bahwa Bapak Yakub lebih menyayangi Yusuf daripada mereka gitu adik-adik. Nah, selain itu adik-adik suka nggak berantem? Sering nggak berantem sama saudaranya? Nah, kalau misalkan adik-adik nih berantem nih, terus adik-adik yang kalah gitu ya, kadang-kadang suka pingin bales lagi nggak? Ih, lihat ya besok aku balas nih abang, atau lihat ya besok ya kakak nih, aku bikin sama nih sama yang apa kakak udah bikin sama aku, atau enggak kayak ke adik gitu ya. Oke, hari ini adik yang menang tapi besok lihat aja ya besok gitu. Suka nggak kayak gitu adik-adik? Suka pingin balas lagi nggak adik-adik? Nah, kalau misalkan kita pernah punya pemikiran, pernah punya rasa seperti itu, nah setelah dengar firman Tuhan hari ini, coba kita buang jauh-jauh tuh rasa ingin berantem, rasa ingin pengen bales lagi tuh, rasa cemburu-cemburu, rasa kesel-kesel, coba kita buang. Nah, kita itu adik-adik harus mengasihi saudara kita. Nah, yang dimaksud dengan saudara di sini bukan hanya saudara kandung. Kalau misalkan kayak kakak nih, kakak kan gak punya saudara kandung. Nah, bisa jadi saudara sepupu atau saudara seiman gitu ya, yang sama-sama sama kita. Atau juga teman atau sahabat yang kita anggap sebagai saudara kita sendiri adik-adik. Nah, coba kenapa kita harus mengasihi? Ada yang tahu gak alasannya kenapa kita harus mengasihi? Alasannya adalah karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita adik-adik. Jadi sebagai ungkapan terima kasih, sebagai terima kasih kita kepada Tuhan yang sudah mengasihi kita, nah sekarang waktunya kita deh gantian, kita yang mengasihi orang lain. Oke adik-adik, sekarang kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Nah, untuk kreativitasnya kakak mau minta adik-adik untuk mengirim foto atau video yang menunjukkan kasih sayang adik-adik terhadap saudara adik-adik nih. Bebas ya, boleh abang, boleh kakak, boleh adik mungkin. Nah, untuk yang anak tunggal, kalian bisa kirim foto atau video dengan saudara sepupu, atau
teman, sahabat gitu ya di sekolah atau teman sekolah minggu juga boleh. Nah, kalian kirim foto atau video yang menunjukkan kasih sayang. Nah, bisa foto-foto lama kalian adik-adik. Kalau misalkan sekarang kan lagi nggak boleh ya kita ketemu orang ya. Nah, kalian bisa kirim foto-foto lama kalian, atau bisa juga nih kalian misalkan lagi Zoom sama teman kalian nih, terus kalian foto deh, oh saya lagi Zoom nih sama teman saya, kayak gitu-gitu ya adik-adik. Jadi bisa banyak nih adik-adik. Nah, oke, itu aja untuk kreativitasnya. Sekarang kita mau tutup firman Tuhan ini di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan bahwa pada pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak kelas kecil sekolah minggu HKI Cawang Cililitan Tuhan masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya firman yang kami dengar Tuhan tidak hanya kami dengar saja Tuhan, tapi juga kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, ajarkan kami Tuhan bagaimana kami agar bisa meneladani Tuhan tokoh Yusuf Tuhan yang mengasihi saudara-saudaranya Tuhan. Meskipun seringkali ada saudara kami yang menjahati kami Tuhan, ada yang iseng Tuhan, ada yang kesel Tuhan, berantem, tapi kiranya Tuhan buka hati kami Tuhan agar kami mampu untuk mengasihi saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, jadi siapa tadi teladan tokoh yang kita pelajarin hari ini? Yes, namanya Yusuf. Tadi Yusuf adalah orang yang mengampuni dan mengasihi saudara-saudaranya. Nah adik-adik, saudara itu nggak cuma kakak beradik satu keluarga loh adik-adik, tapi juga saudara seiman di dalam Kristus Yesus. Jadi teman-teman sekolah minggu itu juga saudara adik-adik. Nah, kita mau bernyanyi dalam Yesus kita bersaudara. Saudara, boleh peluk kakak, abang, atau adiknya. Nah, adik-adik, ada yang tahu nggak ya, selain hari Minggu, dalam minggu ini kita merayakan sesuatu nih, Gereja HKI Cawang Cililitan. Tepatnya di tanggal 30 Agustus kemarin. Ada yang tahu nggak ya, itu hari apa ya? Iya, itu adalah hari ulang tahun Gereja HKI Cawang Cililitan, Huria Kristen Indonesia Cawang Cililitan. Nah, hari ulang tahun yang keberapa? Ke-51. Wah, udah lumayan tua juga ya, udah lumayan lama. Kira-kira kalau 51 tahun itu lahirnya tahun berapa ya adik-adik? 2021 dikurang 51 adalah
1970. Jadi Gereja HKI Cawang Cilitan itu berdiri tanggal 30 Agustus 1970. Diingat ya adik-adik. Ya, karena kita semua anak-anak sekolah minggu juga harus cinta Gereja HKI sebagai penerus-penerusnya HKI. Oke, saran dan pesan dari Kakak Esra dan Bang Gibson buat adik-adik semua pada hari ini, pada peringatan Gereja HKI Cawang Cilitan yang ke-51 ini, kita semua harus mau menjadi seperti tadi si Yusuf yang mengampuni dan mengasihi saudara-saudaranya. Kalau kita baik sama orang yang baik sama kita, itu udah biasa adik-adik. Orang-orang yang tidak kenal Tuhan Yesus pun berlaku demikian. Tapi kalau misalnya adik-adik baik, meskipun adik-adik dijahatin sama orang lain, itu namanya luar biasa, berani tampil beda. Oke, Abang Gibson, kita mau nyanyi lagu Berani Tampil Beda. Mari adik-adik bangkit berdiri, kita nyanyi pakai gaya ya. Kita kepada Tuhan. Adik-adik boleh kasih persembahannya titip ke mama papa yang mau pergi ke gereja, ataupun bisa transfer ke rekening HKI Cawang Cilitan berikut ini. Oke adik-adik, nah selain persembahan dengan materi, dengan uang, adik-adik bisa kasih persembahan adik-adik juga kepada Tuhan melalui anggota tubuh adik-adik. Ini namanya apa? Tangan. Bahasa Bataknya tangan apa ya? Tangan juga. Ini apa namanya? Kelihatan enggak? Kaki. Kalau kaki bahasa Bataknya apa ya? Pak. Iya. Jadi tadi kita udah nyanyi bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Kita juga harus kenal bahasa Batak. Kalau nggak tahu, tanya mama papanya. Jadi orang Batak supaya bisa ngomong bahasa Batak. Kita nyanyi Tamaku Namet. Saya
hati kita juga membantu mama papa kita, itu juga merupakan persembahan yang baik bagi Tuhan. Kita mau mengakhiri ibadah kita hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kembali kami mengucap syukur Tuhan buat hadirat-Mu pada pagi hari ini. Ya Tuhan, Engkau Allah yang Maha Pengasih telah menyertai kami dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini. Biarlah Tuhan ibadah kami ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau juga memberkati abang kakak sekolah minggu dimanapun mereka berada. Biar Tuhan Engkau yang memberkati pekerjaannya, kuliahnya, atau apapun yang mereka kerjakan. Kami juga berdoa Tuhan untuk adik-adik sekolah minggu yang pada saat ini sebagian sudah mulai masuk sekolah secara langsung. Biar Tuhan Engkau yang memberikan kesehatan kepada mereka, Engkau yang memberikan imunitas kepada mereka, sehingga pada saat sekolah, di dalam sekolah Tuhan Engkau yang memberikan kekuatan bagi mereka Tuhan, supaya mereka terbebas dari virus corona. Tuhan, kami juga masih berdoa juga untuk teman-teman kami, adik-adik kami yang bersekolah secara online. Biar Engkau cukupkan Tuhan paket data, Engkau cukupkan juga Tuhan rezeki kepada mama bapaknya, supaya mereka bisa lancar sekolahnya. Kami juga Tuhan berdoa khususnya pada minggu ini kami bersuka cita karena tanggal 30 Agustus kemarin kami baru saja merayakan ulang tahun HKI Cawang Cilitan yang ke-51. Biarlah Tuhan di tahun-tahun ini dan tahun-tahun depan Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu, kami guru-guru sekolah minggu juga berani tampil beda Tuhan di antara teman-teman sekitar kami. Biar kami menjadi terang bagi teman-teman sekitar kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk negara kami yang masih dalam keadaan pandemi. Biar Engkau Tuhan memberkati presiden kami, menteri, bahkan segala orang-orang yang turut andil Tuhan dalam penyelesaian dan penanggulangan pandemi ini. Biar Engkau yang memberikan hati yang bijaksana kepada mereka, supaya pandemi ini segera berakhir ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami yang kami perbuat yang telah mendukakan hati-Mu, baik itu sengaja maupun tidak sengaja Tuhan. Biarlah Engkau mau mengampuni dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas anugerah yang telah Kau berikan kepada kami untuk menebus kami di kayu salib. Biarlah Engkau juga yang memberkati kami, menguatkan kami untuk kami dapat melakukan firman-Mu seperti yang telah kami dengarkan pada hari ini. Kami berdoa hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, sempurnakanlah doa kami ini melalui doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Marilah kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.